tema dan topik saya sekarang ini kan berkaitan dengan moderasi dan post-Islamisme di Timur Tengah ya. Kalau bisa sih saya nggak perlu sampai 1 jam ya, mudah-mudahan sehingga diskusinya saya kira kemudian bisa lebih panjang begitu ya. Nah, berbagai macam dinamika yang sudah dibahas ya, baik itu apa yang terjadi di Yaman ya, kemarin dibahas dinamika di Mesir, dinamika di Suriah ya, dan berbagai negara-negara yang lain termasuk Irak, Iran, Libya, Sudan dan lain sebagainya. Nampaknya kemudian menjadi penting untuk melihat ya bagaimana kemudian peran dari apa yang disebut dengan Islamic activism ya, Islam apa ya, aktivisme Islam, atau dalam beberapa literatur sering menyebutnya dengan Islamis ya, fundamentalis ya, di dalam hal merespon terhadap ya perubahan sosial politik yang ada di kawasan Timur Tengah. Kenapa kemudian kelompok Islam itu menjadi penting? Karena dalam berbagai macam diskusi kita kemarin menunjukkan bahwa eksistensi kelompok Islam cukup dominan ya dan mempengaruhi dinamika sosial politik termasuk berdemokrasi di Timur Tengah. Nah, ini nampaknya kemudian perlu untuk mendapatkan semacam apa ya, sentuhan atau semacam diskusi yang lebih berkaitan dengan itu. Nah, ada aspek Islamisme ya yang sudah kita bahas ya. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Yang kedua, coba dilengkapi dulu, nanti balik ke situ. Nah, ada semacam apa fenomena yang sudah kita bahas ya sebelumnya. Bagaimana sih hubungan antara Islamic activism, hubungan antara Islamic fundamentalis atau juga orang menyebutnya dengan Islamis ya. Kenapa kemudian disebut itu? Karena ini adalah sebuah gerakan ya, yang menjadikan Islam sebagai ideologi politik. Beberapa istilah sering menyebutnya dengan political Islam ya, Islam politik. Tentu nanti sangat erat kaitannya dengan hubungan antara rejim dan sebagai penguasa dan kelompok-kelompok yang lain. Nah, kalau kita lihat ya model lama ketika negara diwakili oleh represif rejim ya, rejim yang represif di kawasan Timur Tengah, maka akan memunculkan kelompok Islam, Islamic activism dalam wujud sebagai kelompok oposisi, kelompok yang menolak ya terhadap rejim yang sedang berkuasa. Bahkan kemudian terwujud dalam bentuk perlawanan, resisten atau rebellion. Jadi hubungan antara rejim dan kelompok Islam dalam hubungan yang saling berhadapan. Kita bisa nanti lihat beberapa kasus di Timur Tengah ya, termasuk saya kira di Mesir ya, hubungannya kan selalu seperti itu. Nah, ada juga saya kira model yang lain. Jadi kalau kemudian rejimnya represif, maka yang terjadi adalah ya perlawanan yang sangat kuat dari kelompok oposisi dan itu diwakili oleh kelompok Islam, atau sebaliknya kelompok Islam itu bisa menjadi pendukung rezim yang otoritarian, pendukung setia ya terhadap rezim. Jadi pilihannya hanya ada dua, menjadi oposisi yang selalu melakukan perlawanan atau kemudian ya, mendukung rezim yang otoriter ya. Mungkin kasus Saudi ya, bagaimana kemudian kelompok Islam ya memang dipaksa untuk menjadi bagian dari rezim ya. Saudi itu kan perkawinan antara gerakan Muhammad bin Abdul Wahab ya dengan gerakan politiknya Muhammad bin Saud ya. Jadi
Itu yang terjadi. Nah, bagaimana kemudian kalau rezimnya adalah democratic rezim, rezimnya yang demokratis gitu ya. Maka yang terjadi adalah adanya suatu kerjasama sebenarnya yang bisa memungkinkan kerjasama power sharing yang lebih luas begitu ya, baik itu di dalam parlemen maupun di dalam pemerintahan. Nah, tentu untuk menuju kepada suatu gerakan Islam yang kompatibel, yang mampu bernegosiasi, berdialog, ya, punya sustainability ke depan, ya, di dalam kerjasama, ya, di dalam kerjasama dan juga political game, political contestation, maka perlu ya untuk melihat ya bagaimana suatu kelompok Islamis yang sering dipersepsikan ya, quote and quote ya memiliki kecenderungan keras ya hardliners atau radikal itu mengubah menjadi kelompok yang lebih moderat ya dalam beberapa hal. Tetapi juga nanti sikap-sikap itu bisa kita lihat ya bagaimana hubungan antara rezim dan kelompok-kelompok yang ada. Nah, mungkin bisa kembali ke slide yang pertama ya sebelum ini. Nah, isu moderasi itu kemudian menjadi suatu isu yang penting ya. Jadi kalau kemarin bahwa perebutan kekuasaan ya dan kaitannya dengan pertempuran kekuasaan itu tidak hanya terjadi di level pemilu ya general election, tetapi berlanjut setelah pasca general election. Dan yang sering terjadi adalah kegagalan dari kelompok Islamis ya untuk memanage ya pertempuran di dalam pasca election ya seperti yang terjadi di Mesir. Tentu banyak melibatkan faktor bahwa kemenangan pemilu itu bukan segala-galanya, tetapi pasca itu menjadi sangat penting. Nah, proses menuju sikap moderat, ya, kenapa kelompok Islamis dipersepsikan sebagai kelompok yang dianggap menjadi ancaman terhadap status quo dan bagaimana kelompok Islam itu ya bisa bernegosiasi ya di dalam realitas yang ada. Nah, kemudian pertanyaan yang penting adalah apakah kepercayaan dan praktek politik kelompok Islamis itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi apakah kemudian ya, gerakan-gerakan Islam itu mengalami ya, dari sisi belief dan juga political praksisnya ya, itu ada perubahan dari waktu ke waktu begitu ya. Nah, kalau iya, proses dan mekanisme serta institusi apa yang dapat mengarahkan pada sikap moderasi itu. Berarti kan perlu ada proses, perlu ada mekanisme, perlu ada institusi. Walaupun juga nanti ada juga scholar, analis, ya, pengamat yang punya pandangan bahwa kelompok Islamis itu tidak pernah mengalami perubahan. Ini nanti analis yang semacam ini memang sering diwakili dari sebagian besar biasanya dari Tel Aviv University atau dari RAND Cooperation ya yang ada di Amerika yang cenderung melihat bahwa Islamis ya kelompok Islam politik itu memang menjadi ancaman bagi demokrasi dan bagi eksistensi negara kebangsaan. Nah, apakah kemudian kalau mengalami perubahan menuju lebih moderat, mungkin apakah moderasi itu sifatnya individual ya, atau bersifat kelembagaan? Nah ini kemudian juga perlu untuk dilihat ya. Oke, slide berikutnya yang ketiga ya setelah ini. Oke, nah oleh karena itu nanti ya di dalam hal pembahasan tentang gerakan Islam, ya, Islamic activism itu memunculkan istilah binary, yaitu dua istilah yang berpasangan ya, dan selalu ya dikaitkan dengan ya, ketika membahas literatur yang berkaitan dengan
teori modernisasi atau transisi demokrasi. Apakah gerakan Islam bisa menerima atau menolak ya terhadap modernisasi, menolak terhadap atau menerima transisi demokrasi? Nah, respon-respon mereka nanti akan dikategorisasikan untuk memudahkan penelitian oleh para ahli. Muncul istilah yang disebut dengan hardliner dan softliner, ya, gerakan aliran ya, garis keras atau garis lunak itu ya, ada yang disebut garis lurus, garis lucu ya, atau tanpa garis ya. Jadi itu sebagai respon mereka ya terhadap biasanya dalam hal kaitannya dengan modernisasi dan transisi demokrasi. Nah, atau dikotomi antara teknokrat dan teokrat, apakah pemerintahan itu dijalankan sesuai dengan pemerintahan birokrasi ya teknokrat atau dengan model teokrat ya, di mana kemudian agama atau tokoh agama menjadi dominan ya di dalam hal pengelolaan suatu negara. Atau nanti dikaitkan dengan ada yang disebut dengan kelompok reformers ya, reformasi, kelompok reforma pembaharu, atau kelompok konservatif ya di dalam hal merespon isu-isu di luar mereka. Nah, tentu ini semua berkaitan dengan politik ya, perubahan politik. Aktor politik yang mendukung model kepemimpinan transisi. Ya. Jadi di Timur Tengah itu kita melihat banyak sekali perubahan-perubahan transisi. Ya. Arab Spring itu melahirkan suatu pemerintahan yang transisi, ya, yang pada akhirnya akan mengantarkan kepada suatu pemerintahan, suatu rezim ya, yang akan ya, lebih demokratik atau sebaliknya ya kembali kepada lebih otoritarian. Nah, kaitannya dengan transisi ini bahwa apabila ya, gerakan Islam itu ya mendukung model kepemimpinan transisi menuju demokrasi, ya, kemudian nanti akan dikategorikan sebagai gerakan yang moderat. Kenapa penting ya adanya sebuah pemerintahan yang transisi, ya, tidak kemudian sekaligus revolusioner ya, begitu terjadi penumbangan kekuasaan diganti dengan populisme ya, publik yang populer yang kemudian secara dramatik entirely secara keseluruhan semuanya diganti ya, seperti yang terjadi dalam kudeta ya, di beberapa negara seperti di Libya ada Gaddafi, atau di Sudan pernah juga ada kudeta ya oleh kelompok Islam, atau di Iran ya modelnya seperti itu. Nah, kemudian ketika mulai menyisahkan ya, semacam kepemimpinan transisi ya itu maka menjadi ruang ya adanya suatu kelompok yang bisa disebut moderat. Tetapi apabila menuntut perubahan yang revolusioner, ya, jadi setelah pergantian itu diganti semua, elit-elitnya diganti dan lain sebagainya, ya maka kemudian dianggap ya kelompok yang tidak moderat. Nah, moderat kemudian didefinisikan cenderung adalah kelompok yang pro terhadap demokrasi. Ya. Jadi moderat adalah pro demokrasi. Do not rock the boat, artinya bahwa kelompok yang tidak akan menggoyang ya, menggoyang kapal ya. Jadi kalau istilahnya sebuah pemerintahan itu kapal bersama, dan mereka tidak akan merusak kapal. Jadi kapal yang lama tetap berlabuh ya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Dan kemudian mampu menerima perubahan terbatas. Jadi sebuah ya biasanya sih akhirnya kan istilahnya tidak revolusi ya, tapi lebih reformasi ya, atau istilah-istilah yang lain ya, restorasi ya, dan masih tetap memberikan ruang walaupun terbatas kepada pemimpin lama begitu ya, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi itu tidak menjadi perubahan yang sangat drastis ya, tidak revolusioner. Jadi kalau kemudian tidak lagi ada ruang ya bagi elit yang lain ya, cenderung untuk
menghilangkan ya peran kelompok yang lain. Nah, ini kemudian esensi moderasinya tidak nampak ya. Nah, sebaliknya bahwa kelompok radikal adalah ya mereka yang menuntut ya perubahan secara sistemik ya dan substantif dan secara kuat ya menolak ya adanya konfigurasi kekuasaan yang melibatkan status quo. Jadi ketika terjadi perubahan ya apapun yang berkaitan dengan status quo, apapun yang berkaitan dengan rejim lama maka itu ditolak habis ya. Dan tidak ada sisanya sama sekali. Nah, nanti akan terjadi bagaimana kita lihat ya perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan Timur Tengah itu ya, akankah kemudian mereka bisa survive, sukses dan tidak mengundang ya terjadinya sebuah kudeta demi kudeta, jadi semacam series of kudeta ya. Kekuasaan ini berganti, kemudian kekuasaan lama konsolidasi, mengancam kepada kekuasaan baru dan terus menerus seperti itu. Nah, dengan demikian maka melihat kondisi transisi kepemimpinan ya, menuju demokrasi, maka kemudian ada yang disebut dengan istilah bahwa toleransi dan kompromi itu ya menjadi bagian penting juga ya di dalam hal proses politik ya. Maka dalam hal ini ya, moderasi itu dianggap sebagai jembatan ya untuk menjembatani pertarungan elit pasca pemilu. Jadi kalau realitasnya tidak mendukung sama sekali ya, sebagai contoh ketika kemarin disampaikan oleh Pak Hamdan, Mursi ya, dalam kondisi yang sudah sulit ya, siap turun karena mau dijatuhkan, kemudian di-approach didekati oleh pemimpin militer ya, yang punya potensi untuk mengambil alih begitu ya, diminta untuk secara sukarela mundur atau tidak gitu ya. Tapi jawabannya kan Mursi bahwa saya dipilih secara demokratik dan dipilih oleh rakyat, maka tidak ada yang bisa menurunkan. Tetapi realitas politik ternyata tidak seperti itu begitu ya. Begitu menolak dijatuhkan dan semua hal berkaitan dengan kelompok Mursi Ikhwanul Muslimin akhirnya ya dihabiskan, tidak menyisakan sama sekali. Nah, pilihan-pilihan itu sama kira juga sering terjadi ya. Sebagai contoh mungkin pada masa transisi ketika di Indonesia ya Gus Dur diminta untuk mundur ya. Awalnya kan Gus Dur menolak ya, kemudian mengeluarkan dekret, tetapi kemudian disadari bahwa kebijakan keputusan itu tidak membawa kebaikan karena akan berhadapan-hadapan. Nah, setelah itu kemudian Gus Dur secara sukarela ya meninggalkan istana dan tidak menyisahkan adanya pertarungan kekuasaan elit berikutnya ya. Maka tidak ada permusuhan babak berikutnya. Nah, hal-hal yang semacam itu sementara kalau di Mesir justru kemudian menyisahkan sebuah kondisi yang saling menghabiskan ya satu sama yang lain. Nah, toleransi dan kompromi ini kemudian menjadi sikap moderasi ketika melihat membaca realitas politik ya untuk bersikap dan memutuskan. Nah, oke, next berikutnya. Nah, perdebatan tentang Islamis ya, selalu saja kemudian itu menarik perhatian baik di kalangan Barat ya maupun juga di kawasan Timur Tengah sendiri di antara para elit atau para intelektual ya. Nah, aktor politik ya, yang dalam berbagai hal itu ya, berusaha untuk menemukan mencari sebuah blueprint ya, sebuah cita-cita untuk melakukan reformasi sosial moral politik ya sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi perubahan-perubahan itu nanti akan disandarkan kepada ajaran Islam itu seperti apa. Nah, inilah yang kemudian sering disebut sebagai kelompok Islamisme. Dan bagaimana posisi aktor politik berhadapan dengan sistem dan praktek yang sedang berlaku di suatu
negara. Nah, ini juga pertanyaan penting ya untuk melihat apakah Islamis ya ini moderat ya atau garis keras, itu juga bisa dicari dengan cara menanyakan dan bagaimana jawabannya terhadap itu ya. Jadi ketika aktor politik berhadapan dengan sistem dan praktek yang sedang berlaku saat ini ya di suatu negara ya, baik itu sistem ekonomi dan politik, nah bagaimana memposisikannya? Apakah kemudian menolaknya, berusaha untuk menghapuskannya, ya, dan mengganti dengan sesuatu yang baru? Nah ini nantinya apa juga akan dipandang apakah itu Islamis moderat atau justru yang radikal. Nah, sementara moderat adalah secara konvensional adalah mereka yang berusaha untuk mencari ya, perubahan secara gradual ya, dengan cara bekerja di dalam sistem politik yang ada. Ya. Jadi kalau ada Hizbut Tahrir Indonesia mungkin ya, atau Hizbut Tahrir yang lain ditanya, bagaimana dengan sistem politik, sosial yang atau ekonomi yang sedang digunakan di suatu negara. Ya, kalau jawabannya kemudian bahwa itu adalah bukan sistem Islam dan harus diganti, nah ini nanti akan menjadi suatu problem ya, kompleksitas ya di dalam hal politik. Nah, kelompok moderat akan berusaha bekerja melakukan perubahan secara gradual dan bekerja di dalam sebuah sistem politik. Sementara yang kelompok yang radikal sebaliknya berusaha untuk overthrow, untuk menghapuskan, menghilangkan sistem itu secara keseluruhan, sehingga itu menjadi ancaman. Nah, di dalam hal melihat kelompok Islamis itu sebenarnya ada dua pendekatan yang sering terjadi. Bahwa ada kelompok analis ya, pengamat, scholar ya, akademisi yang memandang melihat dari Islamis itu dari sisi objektif tujuannya. Jadi mereka mengatakan bahwa sebagian kelompok Islamis, sebagai the most Islamis, sebagian besar kelompok Islam itu berusaha melakukan perubahan ya, secara fundamental terhadap politik, ekonomi dan hubungan sosial ya yang ada. Jadi sistem, jadi upaya untuk mengubah sistem yang ada. Jadi apapun namanya kelompok Islamis, baik itu moderat, baik itu yang radikal, dalam perspektif intelektual akademisi yang memandang dari sisi tujuannya, gitu ya. Ya bahwa tujuan kelompok Islamis, political Islam itu adalah mengubah ya sistem yang ada menjadi lebih Islami. Nah, oleh karena itu mereka berpandangan bahwa apapun namanya ya Islamis itu adalah radikal begitu ya. Run for Operation, kemudian Tel Aviv ya, Academy atau University, sebagian sekolahnya berpandangan seperti itu bahwa memang tidak ada yang moderat ya dari kelompok Islamis. Di Indonesia juga ada kecenderungan juga sebagian kelompok yang memandang ya, terhadap gerakan Islam dari sisi itu. Jadi semua Islamis adalah radikal. Tapi ada juga kelompok yang lain, ada John Esposito mungkin ya, atau ilmuwan-ilmuwan Barat yang kemudian melihat bahwa ada taktik, ada strategi ya. Jadi tidak dilihat dari tujuan akhirnya, keinginan cita-cita dari suatu kelompok Islam, tetapi lebih kepada dilihat ya dari strategi yang ada. Jadi ketika suatu kelompok Islamis ya yang bisa bekerja di dalam sebuah existing legal channel, jadi ada channel, ada saluran legal yang disediakan dan mereka mau bekerja melalui proses election, pemilu, maka harusnya dikategorikan sebagai moderat. Ya. Jadi siapapun yang kemudian mampu masuk di dalam sebuah sistem itu dan mau bekerja di dalam sistem, maka apapun tujuannya maka disebut sebagai moderat. Sebaliknya yang menolak maka nanti akan disebut sebagai radikal. Nah, ya.
Berikutnya, nah ini kemudian menjadi karakteristik memang dari rezim di negara Timur Tengah, ya. Walaupun beberapa perkembangan sudah mengalami, saya kira, perbaikan ya di dalam hal aspirasi politik, ya, mulai membuka ya saluran-saluran politik secara terbatas, ya, seperti di Qatar, di Kuwait, di Tunisia, Maroko, ya, dan beberapa negara yang lain. Tetap memang sebagian besar menunjukkan sebuah perjalanan ya rejim yang represif. Nah, kelompok Islamis yang berpartisipasi dalam pemilihan umum yang dalam bentuk pluralis melibatkan banyak kelompok sekuler Islam dan lain sebagainya yang berbeda dengan tentu berbeda dengan kelompok militan yang menolak pemilu. Jadi mulai dibedakan. Nah, pada level dan pola apa begitu ya represif negara itu pada level yang mana begitu ya, itu mampu untuk mengubah gitu ya, membentuk ya orientasi dan juga tujuan dari oposisi ke depan itu seperti apa, itu sangat tergantung dari level of the state repression ya. Jadi semakin represif suatu apa namanya negara, maka oposisi itu juga akan semakin keras ya. Nah, itu akan juga terjadi. Nah, oleh karena itu, dalam berbagai macam rejim yang ada, nanti ada berbagai macam kelompok Islamis ya. Ada bagaimana Ikhwanul Muslimin di berbagai negara punya relasi yang berbeda-beda dengan rejim. Ya. Ada Salafi kultural ya, atau mungkin model seperti Al-Azhar ya. Berhadapan mungkin dengan kelompok Hamas ya, dengan kondisi sosial politiknya yang berbeda, ya rejimnya tidak hanya represif ya, tetapi juga memang hidup ya di dalam sebuah okupasi ya, penjajahan, atau kelompok Hizbullah ya, atau ada Salafi militan ya, ada Al-Qaeda dan lain sebagainya. Itu kan saya kira juga punya spektrum yang berbeda-beda begitu. Nah, dalam pandangan orang akademisi, pengamat yang menganggap bahwa ya lihat saja objektifnya, kalau objektifnya mengubah, melakukan reformasi yang mendekati Islam, ya itu dijadikan satu keranjang. Tetapi yang kemudian melihat dari sisi cara ya dan strategi yang digunakan, ya dibeda-bedakan itu. Nah, nampaknya bahwa kelompok moderat itu dapat berubah menjadi radikal dan mendukung kekerasan apabila ditekan secara keras, ya, severe oppressive, atau bahkan dikeluarkan dari sistem politik. Berbeda kalau kemudian kelompok gerakan Islam itu memang sudah menolak ya terhadap sistem yang sudah ada dan tidak mungkin untuk bermain dalam sebuah arena politik yang disepakati rule of the game-nya. Nah, oleh karena itu nanti ada yang pendekatannya yang lebih akomodatif ya, dan yang non akomodatif. Nah, itu juga bisa untuk melihat apakah kemudian sejauh mana Islamis itu akomodatif dan tidak akomodatif. Atau di dalam hal keagamaan, apakah tekstual bahwa semua hal itu harus diselesaikan secara wahyu, atau nanti ada yang kontekstual ya, melihat ya berbagai macam variabel-variabel yang ada. Nah, ini ternyata kemudian posisi rejim itu juga sangat menentukan terhadap orientasi ya, kelompok oposisi yang banyak di Timur Tengah itu dijalankan oleh kelompok gerakan Islam. Oke, berikutnya. Nah, dalam hal ini kemudian muncul sebuah pendekatan sebenarnya yang disebut dengan inclusion moderation theory atau inclusion moderation hypothesis. Bagaimana kemudian melihat sebuah spektrum perjalanan suatu gerakan Islamis itu yang awalnya cenderung radikal dalam perspektif Islamis yang menuntut pemberlakuan syariat Islam di suatu negara yang memang sistemnya bukan Islam, ya, atau kemudian mengubah sistem-sistem yang ada ya, atau tidak ketika suatu negara mengikuti demokrasi kemudian dia menolak ya, suatu pendekatan dalam hal demokrasi. Nah, sejauh mana kemudian level menuju moderasi itu bisa dilihat. Nah, untuk menjadi
kelompok itu bisa lebih moderat, ya, maka aktor-aktornya memang harus ya lebih more open ya, to the possibility, bahwa harus lebih terbuka dalam kemungkinan-kemungkinan bahwa ada perspektif-perspektif lain yang valid, yang benar ya. Jadi mulai mengubah adanya kemungkinan bahwa kelompok yang lain itu benar ya, pendapat ya di luar non Islamis itu benar ya, walaupun memang tidak sepenuhnya sama begitu ya, tapi perspektif itu harus mulai dibuka. Nah, sekedar partisipasi di dalam election ya, disebut dengan prosedural demokrasi prosedural atau proses demokrasi saja, itu kemudian dianggap tidak cukup ya sebagai indikator terhadap moderasi. Jadi ketika gerakan Islam masuk ya, di dalam partisipasi pemilu, itu bukan kemudian serta-merta dianggap ya, bahwa itu menjadi moderat, walaupun dia sudah mulai masuk kepada spektrum yang lebih mendekati lebih moderat ya. Karena partisipasi adalah bentuk dari kaitannya dengan political behavior terhadap kebiasaan perilaku politik ya, yang suatu kelompok itu mungkin akan mengadopsinya ya sebagai tujuan strategik saja, sementara masih mungkin menjalankan agenda-agenda yang disebut mungkin pro terhadap kekerasan, pro terhadap radikalisme dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini kemudian tidak cukup hanya menilai apakah sudah berpartisipasi dalam politik atau tidak dalam sistem, walaupun itu menjadi prerequisite ya untuk melihat dia masuk di dalam moderat atau tidak. Tapi demokrasi prosedural kemudian dianggap tidak cukup. Nah, berbagai macam cara ketika moderasi itu terjadi dan mengidentifikasi sebuah mekanisme ya, yang membawa terhadap perubahan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi dilihat juga ya, bagaimana cara-caranya kemudian menjadi lebih moderat ya, dan mekanisme apa yang dilakukan untuk menjadi moderat ya. Nah, itu yang nanti akan kaitannya dengan inclusion moderation hypothesis atau teori. Nah, di dalam hal ini sehingga ada 3 level, ada 3 grup sebenarnya ya berikutnya. Nah, yang level yang pertama adalah melihat the behavioral moderation of the group ya. Apakah kemudian moderasi itu menjadi perilaku kelompok ya. Jadi perilaku kelompoknya itu menjadi lebih moderat ya, lebih soft ya di dalam hal merespon isu-isu yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah level yang pertama untuk dilihat. Nah, institusi dan political opportunity, jadi institusi kelembagaan dan kesempatan politik itu memberikan semacam dorongan, insentif ya, bagi kelompok yang sebelumnya di-exclude ya. Jadi ketika rejimnya sangat represif, kelompok oposisi dan lain sebagainya tidak diberi ruang ya. Tapi kemudian mulai ada institusi, ada politik untuk bisa masuk ke dalam sistem, kemudian mereka mulai meninggalkan cara-cara keras, radikal ya, dan setia play the role, ya, bermain dalam sistem game yang disepakati ya. Nah, ini dianggap bahwa kelompok itu mulai menunjukkan behavior moderation. Jadi mulai menunjukkan sikap politik yang moderat ya di dalam kelompok itu. Nah, hambatan yang diberikan ya, tekanan yang diberikan ya kepada kelompok-kelompok ya, yang berusaha untuk berkompetisi dalam sebuah sistem ya. Jadi nanti hubungan antara rejim dan kelompok itu juga akan mempengaruhi terhadap behavior mereka. Apakah kemudian bisa akomodatif atau malah cenderung hardcore radical orientation atau melakukan ya orientasi yang lebih radikal. Nah, move menuju jadi sebuah perpindahan ya menuju kepada system friendly behavior. Jadi menjadi penting suatu kelompok itu mengadopsi system friendly behavior. Jadi perilaku ya
yang bersahabat terhadap sistem. Jadi kalau di suatu negara itu ada sebuah sistem, ada cara bermain, maka dia harus mulai bersahabat, ya, tidak memusuhi lagi. Dan dia bisa mulai ikut masuk di dalam kompetisi itu, ya, baik nanti dalam kompetisi politik dan lain sebagainya, adalah sebuah bentuk dari awal dari political moderation. Jadi ketika sudah mulai ada move terhadap system friendly behavior oleh suatu kelompok, maka moderasi itu sudah terjadi. Karena moderasi itu kan sebuah proses, ya, dari ekstrim yang mungkin keras, kemudian menuju ke lebih lembut atau lebih soft, ya, di dalam hal pendekatannya, dan itu bisa saja di-trigger disebabkan oleh dorongan adanya insentif, ya, bagi kelompok itu partisipasi, karena itu dibuka, maka kemudian ya mau tidak mau dia harus punya sikap yang bersahabat dengan sistem yang ada. Jadi tidak bisa dia masuk di dalam sebuah sistem demokrasi tetapi tiap hari justru mengecam dan menolak adanya sistem itu, maka kemudian itu tidak kompatibel. Maka sistem friendly behavior menjadi penting. Nah, moderasi itu juga memerlukan sebuah modifikasi, ya, baik itu jadi dari sisi behaviornya sudah berubah, tetapi juga ideologi dan belief, ya, keyakinannya itu juga mendukung itu. Jadi tidak hanya dari sisi sikap menerima, tetapi juga harus dijustifikasi dalam hal keyakinan dan ideologinya, sehingga apa yang dia terapkan, dipraktekkan di dalam rule of the game itu, ya, yang biasanya dipegang oleh government, itu bisa disepakati dan tidak akan mengalami perubahan, ya. Maka gerakan Islam tidak akan dicurigai ketika bermain dalam sistem, setelah selesai kemudian sistem itu ditinggalkan. Nah itu maka harus masuk kepada level model yang kedua, yang tidak hanya behavior moderation, tetapi lebih kepada the ideological moderation of the group. Jadi ketika behaviornya sudah berubah, maka juga ditingkatkan pada level yang kedua adanya ideologi moderasi. Jadi sudah masuk di dalam perubahan kognitif, ya, tidak hanya karena sebuah kondisi yang membuatnya harus berubah, tetapi harus menjadi pola hidup, ya, daya pikir dan framework, ya, worldview yang moderat. Nah, jika sebuah institusi dan juga kelembagaan kemudian kesempatan itu bisa mengarahkan kepada strategi behavior moderation dari kelompok-kelompok Islamis, ya, maka bagaimana kemudian menjelaskan tentang moderasi ideologi mereka? Apakah kemudian juga diikuti dengan justifikasi secara ideologi, ya? Nah, jika juga kerjasama strategik, jadi kelompok Islamis bisa bekerja sama dengan kelompok sekuler, bergabung dalam sebuah kegiatan bersama, ya, satu poros dan lain sebagainya, itu belum tentu, ya, bisa mengarahkan kepada moderasi ideologi kelompok, ya. Bisa saja sepakat pada isu-isu tertentu, tetapi ternyata tidak membawa perubahan ideologi secara moderat dalam sisi ideologi. Nah, apa yang kita ketahui tentang mekanisme yang dapat bagaimana sebuah mekanisme itu bisa mengarahkan kepada penciptaan moderasi ideologi. Nah, itu juga saya kira perlu untuk dilihat. Nah, hal-hal yang lain tentu bisa dilihat, ya, dalam sebuah kelompok Islamis itu. Pertama, adanya internal party debate, ya, bahwa keputusan untuk masuk dalam sistem demokrasi, mengakui sistem demokrasi, berkolaborasi kerjasama dengan kelompok-kelompok yang lain itu nanti akan termanifestasi muncul di dalam sebuah perdebatan di dalam grup atau partai kelompok, ya, Islamis itu, yang dulunya mungkin saja, ya, bekerja sama dengan
non-Muslim dalam suatu kelompok, bekerja sama dalam sebuah kelompok yang multi etnis, background, multi agama, kerjasama lintas agama, itu sesuatu aksi yang tidak bisa dibayangkan terjadi. Tetapi kemudian sekarang ya tidak hanya tidak hanya dapat dibayangkan, tetapi juga dapat dijustifikasi, diberikan semacam reason, ideological reason terhadap ya, keputusan itu. Jadi keputusan bekerja sama dengan pihak lain yang berbeda lintas agama itu juga ada justifikasi keagamaan. Nah inilah yang kemudian bahwa moderasi itu sudah mulai masuk dalam aspek ideologi dari suatu kelompok. Kemudian yang kedua saya kira adalah leadership, karismatik leader ya, itu kemudian menjadi penting untuk memberikan kepada anggota kelompok ataupun kepada konstituennya dengan ideologi, dengan argumen berbasis ideologi, keyakinan, kepercayaan yang bisa menjustifikasi bahwa the move perubahan ya, berpindahnya ya, atau orang mengatakan hijrahnya ya, dari radikal atau dari aspek yang konservatif menuju kepada sebuah sikap yang lebih moderat ya, itu ya dilakukan ya dengan berbagai macam cara ya, dengan cara lecture, pengajian, adanya fatwa, ada pertemuan-pertemuan yang membahas dan menjelaskan sikap-sikapnya di dalam hal ini. Nah, oleh karena itu bahwa moderasi itu penting untuk ya, disampaikan di dalam language of public ya, dalam bahasa publik dan juga dalam platform kelompok atau politik. Jadi harus muncul dalam bahasa publiknya dan dalam bahasa platform politiknya. Nah, kalau sebuah kelompok Islamis itu sudah mampu melakukan ini, maka sebenarnya sudah terjadi step yang disebut dengan ideological moderation of the group. Jadi moderasi ideologinya dalam suatu kelompok. Nah, kemudian yang terakhir adalah the ideological moderation of individuals. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ketika suatu kelompok secara ideologinya bisa menunjukkan sikap-sikap moderat, wasatiyah ya, di dalam keputusan-keputusannya antara pemimpin dan para elitnya sudah sepakat. Apakah ini juga sudah termanifestasi dalam individu-individu yang ada? Sehingga itu menjadi behavior, jadi menjadi perilaku akhlaknya setiap anggota. Jadi tidak hanya ya karena partai ya harus moderat ya, sementara kemudian individunya punya sikap yang lain. Nah, bisakah kita mengetahui bahwa individu, orang-orang per orang itu yang menjadi bagian dari kelompok Islamis itu genuine, ya, murni, ya, betul-betul genuine di dalam hal ekspres komitmennya terhadap moderasi itu memang seperti itu. Toleransinya memang ya sudah genuine, memang sudah terbangun. Kesepahaman dengan yang lain ya dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian menjadi penting untuk dilihat. Nah, dokumen internal partai, kemudian debat-debat mungkin ya yang ada di dalam suatu kelompok ya akan memberikan sebuah bukti ya yang substantif berkaitan dengan perubahan-perubahan ideologi. Atau memang dari awal memang ideologinya sudah moderat ya, daripada statement atau retorik ya yang itu ditujukan untuk konsumsi publik. Jadi dokumen partai, dokumen gerakan, perdebatan itu memang harus muncul, terrefleksikan, bisa dilihat bahwa memang ideologinya adalah ideologi moderat. Nah, apakah kemudian kelompok yang mengalami perubahan ya dalam hal terrefleksikan di dalam perubahan kepercayaan dan individual itu ya didukung secara individu semuanya memahami tentang aspek moderasinya itu ya, jadi semua sepakat
Atau shifting grup itu posisinya yang menjadi moderat itu terjadi karena adanya perubahan formasi elit gitu ya. Kebetulan elit yang berkuasa adalah yang moderat, yang reformis, maka dia reformis. Nanti setelah itu muncul yang kelompok yang lebih hardliner, yang konservatif, maka akan menjadi konservatif. Nah, itu juga saya kira menjadi penting untuk dilihat. Nah, aspek lain juga adanya political learning. Jadi ada proses kognitif, perubahan kognitif. Bahwa proses di mana kemudian ya orang anggota itu bisa melakukan modifikasi ya perubahan akomodasi terhadap ya, keyakinan politiknya dan strateginya sebagai mungkin ya akibat dari ya, krisis yang dihadapi. Jadi mulai berpikir ya kenapa kemudian Hamas berkuasa setelah itu diboikot kemudian dijatuhkan. Ini kan sebuah political learning yang menimbulkan frustasi atau perubahan-perubahan yang dramatis dalam kehidupan yang harusnya berkuasa kemudian tidak. Nah, apakah kemudian kondisi itu akan melahirkan sikap yang moderat atau justru sebaliknya akan mendorong sikap yang lebih radikal? Ketika Mursi dijatuhkan, itu adalah sebuah krisis yang luar biasa, menimbulkan banyak frustasi. Apakah yang terjadi adalah akan melahirkan generasi yang mulai belajar dari pengalaman pertarungan, bagaimana art of the power game itu dilakukan, atau kemudian frustasi terhadap sistem yang ada. Nah, ini saya kira kemudian menjadi penting. Yang terakhir, slide yang terakhir saya kira, nah, dari sini kemudian akan muncul. Jadi ketika step-step moderasi itu sudah dijalankan mulai dari behavior groups ya, kemudian menuju ideological moderation of group, jadi moderasi ideologi dari itu, kemudian juga individual moderations ya, secara ideologi dijalankan. Nah, ada memang step lain yang menjadi sebuah fenomena baru ya, munculnya apa yang disebut dengan kelompok post-Islamisme. Post artinya kan meninggalkan ya. Jadi kalau ada post-power syndrome ya kondisi setelah tidak berkuasa. Nah, post-Islamisme itu juga dianggap sebagai strategi yang ada yang mengatakan bahwa meninggalkan strategi Islamisme ya, yang dianggap terlalu keras ya, menuntut perubahan yang terlalu drastis ya, dan menuju pada komitmen untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi ya, agar dengan asumsi bisa diterima. Jadi kan tujuannya kan bisa diterima oleh semua elit. Atau sebuah shift ya, perubahan menuju komitmen yang lebih substantif ya terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Jadi dalam post-Islamisme nantinya mulai berkembang dalam aspek ideologinya adalah peaceful alternation of the power. Jadi apapun kondisinya selalu komitmen bahwa perubahan kekuasaan itu harus terjadi secara peaceful. Kemudian adanya ideological and political, artinya secara ideologi dan politik ya. Jadi memahami pentingnya kebinekaan ya, baik dari aspek ideologi yang berbeda maupun identitas politik yang berbeda ya. Jadi aspek kebinekaan itu menjadi warna. Dan yang ketiga berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan. Apakah hak kewarganegaraan itu bisa dipenuhi tanpa adanya diskriminasi? Nah, ini sering sebagai cara pandang untuk menempatkan sejauh mana Islamis menjadi post-Islamis itu bisa apakah sudah embrace atau sudah meluk atau mengimplementasikan aspek-aspek ini. Mulai muncul bahasa minority, hak-hak minoritas seperti apa, kaitannya dengan demokrasi ya, kemudian hak-hak wanita dan lain sebagainya mulai mengalami peningkatan. Nah, disinilah yang kemudian nanti mulai memunculkan agenda-agenda strategi post-Islamisme yang tadi telah melewati beberapa fase moderasi. Nah, oleh karena itu, melihat kasus yang ada di kawasan Timur Tengah, saya kira kasus Mesir dan Tunisia bisa dibandingkan.
sama-sama kemudian menang di dalam pemilu, kelompok Islamis, Islamic Movement, An-Nahdlatul, kemudian yang satunya kelompok apa itu ya, pembebasan ya, pembangunan dan pembebasan yang ada di Mesir ya, representasi dari Ikhwanul Muslimin, tetapi fate-nya, nasibnya, takdirnya menjadi berbeda. Yang satu gerakan ini kemudian dilarang, kemudian berusaha di bumi hanguskan, ya Ikhwan yang ada di Mesir, dianggap eksistensinya tidak ada, walaupun merupakan gerakan yang besar karena terjadi pertarungan politik yang sangat keras. Ya. Tetapi di Tunisia dengan An-Nahdlatul, jadi ketika An-Nahdlatul kemudian memenangkan pemilu, setelah itu terjadi demo besar-besaran ya, oleh kelompok sekuler ya, meminta agar An-Nahdlatul tidak mendominasi kekuasaan, maka di dalam pemilu presiden, An-Nahdlatul tidak mencalonkan sebagai presiden. Jadi membaca situasi itu, maka jalan terbaik adalah menarik diri untuk tidak masuk dalam pusaran konflik. Nah, pendekatan politik untuk stabilitas politik di Tunisia memang dijalankan. Sehingga untuk kepemimpinan pertama, itu justru presiden dipegang oleh kelompok sekuler, dan Perdana Menterinya adalah bekas menteri dari pemerintah sebelumnya. Jadi pada masa transisi itu masih memberikan peluang ya kepada tidak hanya kelompok yang lain, bahkan termasuk juga rejim lama itu masih ada warnanya gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya kira bisa membuat An-Nahdlatul menjadi survive ya. Baru berikutnya ya An-Nahdlatul berkoalisi ya. Jadi ketika An-Nahdlatul berkoalisi dengan partai sekuler, kemudian partai buruh ya, yang menjadi Perdana Menteri adalah dari partai buruh yang kemudian bukan dari An-Nahdlatul. Tetapi kepada setelah term berikutnya, ya, waktu dari An-Nahdlatul menjadi Perdana Menteri sempat 4 tahun, ya, tetapi mulai ada pergolakan lagi dan terjadi perubahan dalam parlemen. Ya. Tetapi perubahan-perubahan dalam parlemen itu tidak mengubah ya, secara struktur ya, perubahan terhadap An-Nahdlatul itu sendiri. Jadi walaupun berganti tetap eksis ya, tidak sampai kemudian satu sama yang lain ya saling menolak ya eksistensinya. Nah ini saya kira kemudian menjadi penting. Sehingga sekarang ini ya bahkan di Tunisia yang menjadi presiden adalah kelompok independen, ya, sementara yang Perdana Menterinya adalah kelompok dari etakul dari kelompok buruh ya, yang lebih dekat dengan sekuler. Walaupun An-Nahdlatul menjadi partai terbesar dan menjadi bagian dari koalisi, tetapi mencoba untuk di dalam game itu tidak memaksakan harus menjadi penguasa. Nah, proses itu ya yang harus dilalui. Kemudian ditambah juga saya kira desakan yang begitu luar biasa yang sebenarnya memaksa ya An-Nahdlatul untuk bersikap ya. Jadi tahun 2013-an ada banyak jadi ketika An-Nahdlatul mengalami peningkatan, kemudian beberapa daerah banyak kejadian terorisme ya, pengeboman dan lain sebagainya. Nah, itu kejadian-kejadian itu diarahkan sebagai An-Nahdlatul, dianggap bahwa An-Nahdlatul terlalu terbuka ya, memasukkan anggota-anggotanya dari kelompok yang lebih keras. Jadi kepercayaan itu sebenarnya juga belum terbangun. Sehingga memunculkan dialog nasional, mereka bisa bersama dan berkolaborasi. Tetapi kan intinya bagaimana kemudian Islamis yang kemudian menjadi post-Islamis itu bisa survive dan agenda-agendanya secara umum itu bisa diterjemahkan di dalam agenda nasional. Nah, ini kemudian menarik juga untuk dilihat ya seperti apa. Ya. Di Maroko juga seperti itu, kemudian mulai terjadi adjustment, akomodasi ya, antara partai pemenang dengan rejim yang berkuasa ya dengan kerajaan, bahkan kemudian partai pemenang dari kelompok Islam itu menjamin ya terhadap keberlangsungan nasib dari kerajaan. Jadi kerajaan kekuasaannya tidak diganggu sehingga tinggal power sharingnya ditambahkan ya, sehingga pihak kerajaan mulai membuka pintu terhadap saluran politik ya dengan memberikan
jabatan Perdana Menteri kepada partai pemenang pemilu. Nah, kenapa ini kemudian nanti Islamis itu menjadi ancaman bagi rezim-rezim yang berkuasa, ya adanya kemungkinan, ya, ketakutan adanya perubahan-perubahan yang drastis itu. Tapi kalau kemudian proses political kontestasi itu bisa berjalan ya secara baik, ya, aspek-aspek moderasi dijalankan, maka kemudian stabilitas ya politiknya saya kira menjadi lebih terjamin, dan sustainability kedepannya juga lebih bisa dipertanggungjawabkan ya. Nanti ketika kemarin belajar tentang bagaimana proses yang terjadi di Turki ya, seperti apa ya, Turki tidak hanya menoleransi sistem yang ada, bahkan sistem sekuler yang dianggap kadang musuh oleh kelompok Islamis itu justru tetap diakui dan diadopsi. Nah, ini kan juga menjadi juga political learning ya yang bisa dilihat. Nah, saya kira itu sebagai